Semuanya hari ini kabar baik ya? Semuanya sehat? Ada yang sakit ini ya? Alhamdulillah. Kita patut mensyukuri ya, karena pada setiap harinya kita selalu diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi oleh karenanya kita patut bersyukur untuk setiap harinya. Jadi untuk hari ini sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelas kita pimpin doa dulu pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Ya, jadi makna doa itu begitu sangat penting ya untuk mendukung aktivitas sehari-hari kita. Jadi segala sesuatu apapun bentuk aktivitas yang kita lakukan itu harus selalu diawali dengan doa. Seperti itu ya. Jadi kita ini apapun yang kita lakukan kita harus berdoa terlebih dahulu. Seperti itu yang diajarkan oleh ajaran kita kan? Ya. Baik. Sebelum kita lanjut hari ini ketua kelas ada yang tidak hadir? Cek dulu. Gimana? Ada semua. Baik. Sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk menunjukkan nilai nasionalisme pada diri kita masing-masing. Silakan satu orang dipimpin untuk menyanyi. Ya. Semuanya berdiri. Menyanyi yang penuh dengan semangat hari ini. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
dari dalam diri kita masing-masing. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi belajar dalam diri kita? Yaitu ditunjang dengan adanya cita-cita ya kalian miliki. Seperti itu ya. Di sini cita-cita semua atau tidak? Ya. Jadi apa? Siapa yang mau mengungkapkan apa cita-citanya? Nah, Mukni, apa cita-citanya Mukni? Nah, wah, jadi desainer, ini kan apa? Siapa lagi tadi lah? Hikmah. Apa cita-citanya Hikmah? Jadi dosen, Bu. Jadi dosen, berikan aplaus. Sekali ya. Nah, jadi kalau bercita-cita ingin jadi dosen berarti harus banyak-banyak menggali ilmu pengetahuan. Seperti itu ya, luar biasa. Nadira, apa cita-citanya Nadira? Jadi pebisnis, Bu. Jadi pebisnis wirausahawan, berikan aplaus. Jadi semua tadi ada sebagian sudah mengungkapkan apa cita-citanya ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk meraih cita-cita itu? Ada yang bisa dijawab? Dengan belajar, benar. Jadi motivasi diri kita sendiri ya, bagaimana caranya kita supaya rajin belajar, karena kita semua punya cita-cita. Jadi seperti itu cara kita untuk menggapai sesuatu apa yang akan kita inginkan. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita yel-yel dulu ya. Siapa yang bisa memberikan yel-yel hari ini? Ada yang bisa? Tepuk semangat saja ya. Tepuk semangat. Yes. Nah, bagaimana? Satu orang. Siapa yang bisa? Ya, ayo. Siapa yang bisa memberikan yel-yelnya hari ini? Iya. Bisa. Ayo berdiri ya. Semangat dulu, kita harus semangat sebelum kita belajar. Ayo, semuanya berdiri. Ya, bagaimana? Siapa yang bisa? Coba silakan. Nah, Abdullah saja kalau yang tidak bisa. Ayo. Ayo cepat. Semangat saja. Ya. Tetap semangat. Semangat. Bukan aplaus ya. Kayaknya ini efek duduk terlalu lama ini sudah tidak terlalu kompak. Ya, ayo berikan aplaus untuk kita semua. Baik, jadi sebelum kita lanjut hari ini, Ibu mau tanya dulu, masih ada yang ingat pembelajaran kita sebelum libur minggu lalu? Masih ada yang ingat? Ada. Apa? Tentang apa? Saya, Bu. Iya. Tentang perpecahan bahan, hipogeal dan epidial, Bu. Berikan aplaus. Ada lagi yang ingat yang lain? Fitra. Perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Iya, tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berikan aplaus. Ada yang salah. Berikan aplaus. Masih ingat ya pelajaran yang minggu lalu. Jadi sekarang kita akan masuk pada pembelajaran selanjutnya. Jadi masih diingat semua kemarin, luar biasa sekali ya. Ibu harap yang lain juga masih mengingat. Jadi jangan hanya 3 orang yang ingat. Semuanya masih ingat toh? Tentang apa materi kita minggu lalu? Tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Bagus sekali ya. Jadi sekarang kita akan fokus ke pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya. Sekarang kita perhatikan dulu slide-nya. Nah, ada siapa itu? Ada Fajar Set Boy. Nah, tahu Fajar Set Boy ya? Tahu. Oke, coba kita lihat ya slide-nya. Ada 2 gambar di depan, kan? Pertanyaannya, apa yang Anda pikirkan tentang gambar di bawah ini? Kita lihat dulu gambar yang pertama. Lihat gambar yang pertama. Gambar yang sebelah sini ya. Coba diperhatikan semua dulu gambar nomor 1. Ada yang tahu itu gambar apa itu? Gambar sawah. Gambar Sawah. Gambar sawah. Ya, kenapa? Kenapa itu sawahnya? Ada yang bisa menganalisis lebih dalam? Saya, Bu. Abdullah. Menurut saya, Bu, di gambar itu terdapat sawah dan
pemukiman warga yang padat, sehingga dapat disimpulkan bahwa petani kekurangan lahan untuk sawit. Bagus sekali. Jadi bagus sekali jawabannya Abdullah. Kita bisa lihat bersama. Lihat gambar yang nomor 1. Situ sudah benar tadi dikatakan ya. Adalah gambar sawah dengan ada pemukiman. Jadi bagus sekali jawabannya Abdullah. Jadi menurut Abdullah ini adalah kurangnya lokasi pertanian akibat adanya perumahan. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat gambar kedua. Gambar kedua silakan perhatikan gambar kedua. Ya. Siapa yang bisa menganalisis itu gambar Nadir? Ya, berdiri Nadir. Gambar kedua yaitu gambar seorang petani yang menggunakan media hidroponik. Seorang petani yang menggunakan Media hidroponik. bagus sekali. Kalian pernah mendengar sudah tentang hidroponik? Ada yang tahu apa itu hidroponik? Hidroponik adalah pemanfaatan lahan sempit. Jadi kita bisa menanam di tempat yang sempit menggunakan pipa dan air. Sekali ternyata di sini sudah ada yang tahu seperti apa itu model penanaman secara hidroponik. Pernah dengar ya? Nah, jadi kita perhatikan di gambar kedua ini adalah petani selada. Jadi memanfaatkan lahan sempit untuk melakukan sebuah pertanian. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Jadi gambar-gambar ini nanti maka ini yang akan kita gali lagi untuk melakukan sebuah teknik percobaan. Gitu ya? Sekarang kita lanjut dulu. Kita lihat ya selanjutnya. Ya. Jadi luar biasa sekali. Tadi sangat bagus sekali mengenai jawaban dari gambar-gambar itu, luar biasa. Itu sangat bagus. Ibu tidak menyangka kalian bisa menjawab secepat itu ya. Jadi pengetahuannya begitu luar biasa. Sudah dicari tahu terlebih dahulu sebelum kita belajar pada hari ini. Nah, sekarang adapun tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari hari ini, kita bisa lihat bersama-sama. Silakan dilihat. Ya, bisa dibaca? Bisa. Silakan dibaca dulu tujuannya. Jadi kegiatan mengamati video pembelajaran bahas proyek tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta dia mampu menganalisis konsep pertumbuhan dan perkembangan pada pertumbuhan dengan tepat dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, kedua, baca. Setelah melihat video pembelajaran dan proyek tentang menentukan pertumbuhan serta didik mampu menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, kemudian. Setelah melakukan kajian literatur dan diskusi bahwa dengan serta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan benar. Ya, keempat. Setelah melakukan kajian literatur dan berdiskusi, peserta didik mampu mendesain percobaan karena faktor eksternal terhadap pertumbuhan tumbuhan dengan tepat. Ya, bagus sekali ya. Jadi itu adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana itu teknik percobaan ya. Nah, kemudian bagaimana juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu sudah kalian tahu ya. Jadi sekarang kita akan melakukan desain percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ya. Jadi pada hari ini kita akan membuat rencana proyek bagaimana cara kita menyusun rencana untuk melakukan suatu percobaan. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi kita menggunakan model project based learning. Jadi proyek kali ini akan kita kerjakan dalam waktu bersambungan ya, sampai minggu depan. Pada hari ini, jadi kita nantinya akan khusus merancang bagaimana dulu persiapan-persiapan yang akan kita lakukan untuk membuat proyek ini ya. Jadi kita akan cari tahu bagaimana kita menentukan hari pengamatannya, kemudian apa yang akan kita tanam, bagaimana prosedur kerjanya, apa saja yang akan digunakan, dan bagaimana cara kita memulai
Oke, sekarang kita lanjut dulu. Ya, jadi di sini nanti ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, ya. Jadi 3 kelompok untuk 3 permasalahan yang akan kita selesaikan. Jadi sebelumnya ibu jelaskan dulu aspek-aspek apa yang akan dinilai pada hari ini. Jadi seperti biasa ada 3 aspek penilaian pada hari ini. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap. Jadi perlu kalian tekankan ya, perhatikan baik-baik karena itu semua ada penilaiannya, ya. Jadi khususnya pada merancang percobaan ini, di situ kan kita lihat bagaimana keterampilan kalian dalam menyusun sebuah percobaan, ya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Jadi lihat di slide. Jadi di slide sini kalian diminta untuk melakukan kajian literatur, ya, dan berdiskusi, dan diharapkan kalian itu mampu mendesain percobaan pengaruh faktor apa itu? Serta terhadap pertumbuhan tumbuhan. Baik. Jadi ini permasalahannya ya. Ya, sekarang sebelum kita lanjut silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing yang sudah kita tentukan minggu lalu. Oke, silakan sekarang berkelompok. Kelompok 1 di sini, di kelompok 2, di kelompok 3. Cepat kita ini. Cepat. Ya, sini kelompok 1. Sini dan disalurkan melalui pipa. Dan disalurkan. Jadi nutrisi pada tanaman hidroponik itu didapatkan dari pupuk cair ya, yang disalurkan melalui air pada pipa. Kemudian ibu mau tanya lagi, kira-kira tanaman apa yang cocok untuk hidroponik ini? Ada yang tahu? Ya, ini dulu. Apa dulu yang jawab? Ya, oke. Silakan. Tanaman yang dapat Kenapa? Ya. seperti selada, seledri, pakcoy, daun bawang, dan tanaman musiman lainnya. Bagus sekali. Ada yang lain lagi mau menjawab? Ya, Nadira. Silakan Nadira. Tanaman yang cocok untuk hidroponik adalah kangkung. Selain sumber gizinya yang bagus untuk kesehatan, bagus juga untuk mencegah penyakit anemia. Bagus sekali ya. Dengan manfaat dari tanamannya ya, katanya yang bagus adalah kangkung. Karena kangkung ini bisa mencegah terjadinya penyakit anemia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di channel Januri Nur Hidayat. Kali ini saya akan berbagi cara menanam seledri hidroponik sederhana. Hidroponik sederhana ini sangat mudah dilakukan di rumah. Bagaimana tipsnya supaya daun seledri bisa subur dan lebat? Saya yakin teman-teman pasti bisa melakukannya. Di sini saya sudah ada hasil semai seledri. Seledri ini saya semai dari biji. Untuk cara semai seledri dari biji ini, teman-teman bisa melihat video saya yang ini. Nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Usia seledri ini saat ini sudah 1 bulan lebih. Ini sudah terlalu lama saya simpan di modul permasaan karena curah hujan sangat tinggi. Sekarang seledri ini akan saya pindahkan ke tempat baru. Saya memakai toples bekas sosis. Saya menggunakan sistem hidroponik quick system atau sistem sumbu. Saya tuangkan air nutrisi ke wadah sekitar 3/4 bagian. Saya isi nutrisinya. Untuk tutup toples ini sudah saya lubangi sesuai besarnya netpot. Sebelum netpot saya masukkan ke lubang tanam, saya beri tambahan penyangga dulu di netpotnya supaya batang seledri lebih kokoh. Penyangga ini terbuat dari gelas plastik metal yang saya potong ya teman-teman. Nah ini 6 hari setelah dipindahkan ke toples, saya juga rutin mengecek kondisi batang serta perakaran seledri. Akarnya sudah panjang dan warnanya putih bersih, menandakan tanaman seledri ini sehat ya teman-teman. Daunnya juga terlihat segar-segar, hijau dan menyejukkan mata. Usia 10 hari setelah pindah tanam, semakin lebat daunnya. Saya cek kondisi air nutrisi di toples. Airnya tinggal sedikit. Saatnya ditambahkan nutrisi lagi ya teman-teman. Kelebihan hidroponik ini salah satunya kita tidak perlu menyiram tanaman kita setiap hari. Kita cukup menambahkan air nutrisi ketika air nutrisi yang ada di wadah sudah mulai berkurang. Semakin lebat akar dan daun seledri, maka penyerapan air nutrisi semakin banyak pula. Untuk pembuatan nutrisi hidroponik, teman-teman bisa menonton video saya ini. Nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Saya tuangkan air nutrisi ke setiap wadah, cukup sampai 3/4 bagian, supaya tersisa rongga untuk udara. Untuk membuat daun seledri ini tumbuh subur dan lebat daunnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain pemberian nutrisi yang cukup atau yang sesuai, sinar matahari yang cukup, dan juga perawatan supaya terhindar dari hama serta jamur. Kali ini saya akan membuat larutan untuk menambah kesuburan daun seledri ini. Siapkan jeruk purut atau jeruk sambal 2 butir. Kalau ada daunnya bisa juga digunakan. Kemudian siapkan air bersih 1 liter dan juga botol air mineral. Potong kecil-kecil jeruk purut ini dan masukkan ke botol yang berisi air tadi. Rendaman jeruk purut ini saya simpan kurang lebih 24 jam dan siap digunakan. Untuk aplikasi ke daun seledri, siapkan semprotan atau sprayer, kemudian isi dengan air rendaman jeruk purut tadi. Teteskan atau tambahkan sedikit sabun cuci piring dan aduk sampai rata. Semprotkan air rendaman jeruk purut ke tanaman seledri dari batang sampai daunnya. Penyemprotan bisa dilakukan 3 hari sekali dan lakukan
di sore hari ya teman-teman. Aroma dari jeruk yang menyengat juga tidak disukai serangga, sehingga serangga atau hama enggan berdiam diri di daun seledri. Nah, ini tunas-tunas baru juga sudah banyak yang tumbuh. Semakin lama netpotnya akan semakin penuh ya teman-teman. Untuk keperluan masak sehari-hari, tinggal petik saja atau tinggal potong saja sesuai kebutuhan. Jadi seledri yang digunakan untuk masak selalu fresh ya teman-teman. Selain menanam seledri dengan sistem wheel, saya juga menanam seledri hidroponik menggunakan instalasi hidroponik NFT. Hasilnya juga lebih cepat berkembang karena air nutrisi selalu tersirkulasi. Untuk linknya nanti bisa teman-teman lihat di deskripsi. Nah teman-teman yang masih penasaran dengan hidroponik untuk skala rumah tangga atau menanam hidroponik di rumah, bisa pantau terus channel Janurina Hidayat. Silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya ada notifikasi jika saya mengupload video terbaru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah lihat bersama tayangan video kan? Tentang apa tadi itu? Tentang tanaman hidroponik. Tentang bagaimana cara menanam tanaman hidroponik secara sederhana. Jadi maksud dan tujuannya kita punya tayangan tadi itu berhubungan dengan rangkaian percobaan yang akan kalian desain pada hari ini. Jadi sekarang ibu akan bagi dulu apa saja tugas proyeknya. Yang pertama untuk kelompok 1 akan mendapat tugas proyek menanam tanaman pada tempat yang terang, ya. Kemudian untuk kelompok 2 menanam tanaman pada tempat yang sedikit cahaya. Kemudian kelompok 3 menanam tanaman pada tempat yang gelap. Jadi masing-masing sudah mendapatkan tugas proyeknya. Oke? Nah, sekarang ibu akan bagikan terlebih dahulu LK-nya pada hari ini. Maka di kelompok 1, kelompok 2 ya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut silakan ibu pada LK-nya dulu dilihat dengan seksama. Perhatikan bagaimana cara pengerjaannya. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan kepada ibu. Ya. Kelompok 1. Kenapa? Ya. Perhatikan untuk yang nomor 2 ini. Ya. Lihat ya, di sini sudah ada desain rencana proyek, kalian tinggal mengisinya saja. Ini pertama menentukan judul percobaan. Kalian tadi sudah dapat pembagian proyek apa tadi? Menanam di tempat apa tadi? Di tempat terang. Jadi kalian tuliskan itu nanti ya. Berarti judul percobaannya tempat terang kan? Nah, kemudian buat rumusan masalahnya apa? Apa yang akan kalian teliti di situ? Ya. Kemudian ditentukan hipotesis dugaan sementaranya bagaimana nanti pertumbuhannya kalau dia di tempat terang. Ya. Kemudian tentukan apa variabilitasnya dan apa variabilitasnya. Paham? Ya. Bagaimana? Yang lain? Sudah paham? Ya. Kelompok kedua. Oke ya. Jadi untuk nomor 2, di mana terproyek kalian? Tanaman tadi? Jadi tempat bukan itu judul percobaannya, toh? Dan judul percobaan itu kalian akan buatkan apa rumusan masalahnya, ya? Menentukan rumusan masalah. Itu kan hipotesis. Hipotesis itu sama dengan dugaan sementara. Kira-kira kalau saya tanam di tempat begini nanti jadinya akan sama begini, gitu ya? Kemudian setelah itu tentukan apa variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian ada lagi yang belum jelas, sudah semua? Nah, kelompok 2. Ini sudah tahu bagi dunia percobaan. Iya. Saya yang dikasih sebenarnya. Iya, sama-samanya. Untuk tujuan sementara, hipotesis. Jadi hipotesis itu punya seperti kalian mendapat hipotesis cahaya dan kira-kira masih menurut pendapat kalian sebelum kalian melakukan percobaan ini, kira-kira bagaimana nanti hasilnya? Hasilnya nanti kayak seperti
kalian susun jadwalnya, misalnya dari sini tanggal berapa. Tulis tidak. Oke, silakan dikerjakan, diskusikan semua. Jadi perhatikan baik-baik, perhatikan, disesuaikan dengan judul proyeknya masing-masing untuk jawaban LKPD-nya ya. Untuk di tempat terang, sesuaikan di tempat terang. Di tempat sedikit cahaya juga disesuaikan. Kemudian di tempat gelap berarti percobaannya semuanya menuju pada tempat gelap. Seperti itu ya. Nah, oke, jadi perhatikan semua. Jadi untuk indikator penilaiannya itu ada dua, tinggi batang dan juga daun, gitu ya. Jadi itu nanti kalian tuangkan ke dalam kotak tabelnya masing-masing. Silakan didesain seperti apa tabel yang akan kalian gunakan. Kalian buat sendiri sesuai dengan pemahaman kalian.
Jadi menggunakan media apa seperti itu, ya. Oke, jadi untuk jenis media yang digunakan itu terserah kalian ya. Apakah kalian mau menggunakan hidroponik sederhana boleh, menggunakan tanah juga boleh. Terserah mana saja yang mudah kalian rasa. Itu yang akan kalian desain, lakukan percobaan. Sudah jadi paham? Tahu contoh? Saya tidak mau lagi.
Lalu masukkan ke dalam aqua gelas. Masukkan dalam
Ya, baik. Waktu untuk mengerjakan proyek telah selesai. Bagaimana kelompok sudah selesai semua? Bagus, luar biasa. Jadi hari ini kita akan lakukan presentasi, ya. Oke. Jadi pada hari ini masing-masing kelompok akan melakukan presentasi terhadap rencana pembuatan proyek penanaman. Jadi sekarang kelompoknya siapa duluan yang mau presentasi? Ya, sepertinya semuanya sangat antusias. Untuk adilnya kita mulai dari nomor yang paling rendah dulu ya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan rencana proyeknya pada hari ini. Silakan. Oke. Ya, satu orang atau dua orang? Nah. Oh, iya boleh dua orang. Silakan. Yang lain, kelompok lain silakan disimak baik-baik. Ketika ada pertanyaan atau tanggapan nanti akan ditanyakan kepada kelompok 1 ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrayani dan rekan saya Ipul. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perencanaan kami, yaitu perencanaan tentang perkecamatan kacang hijau.
Perkecambahan kacang hijau, kami akan memulai perencanaan dari tanggal 5 Januari hingga tanggal 12 Januari. Adapun tujuan dari praktikum yang akan kami laksanakan, mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Judul percobaan menanam biji kacang hijau di tempat yang terang. Rumusan masalah, bagaimanakah pengaruh intensitas cahaya terhadap pengaruh pertumbuhan kacang hijau. Hipotesis pertumbuhan kacang hijau di tempat terang memiliki pertumbuhan yang normal. Variabel bebas kacang hijau, variabel terikat intensitas cahaya. Di dalam tujuan kami, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktik itu yaitu yang pertama kacang hijau, yang kedua tanah, yang ketiga wadah dari plastik, yang keempat air. Adapun langkah kerja dari praktikum yang akan kami laksanakan. Yang pertama, merendam biji kacang hijau dalam air semalaman. 2. Menyediakan wadah yang berisi tanah. 3. Menyisipkan 3 biji kacang hijau di dalam wadah yang berisi tanah. 4. Menyimpan sediaan di tempat terang tetapi tidak terkena matahari langsung selama 2 hari. 5. Mengamati perkecambahan dan pertumbuhan biji-biji tumbuhan dari sediaan tersebut. Mencatat kapan biji kacang hijau mulai berkecambah, mengamati bagaimana akar, batang, dan daun tumbuh. Dan dituliskan dalam format. Format yang kami buat itu yaitu format seperti ini. Yang itu ya ada yaitu nomor, hari, pertama TK, tinggi kecambah, yang kedua tinggi kecambah juga, yang ketiga jumlah daun. Itulah dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Sudah sangat bagus ya. Mereka sudah menyusun rencana proyeknya. Dia tadi dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 12. Gitu ya. Sudah didengar semua tadi hasil presentasinya? Sekarang silakan siapa yang mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan angkat tangan siapa yang memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Ya. Tidak boleh bertanya kelompok sendiri, ya. Oke. Ya. Oke. Silakan kelompok 3 yang lain silakan didengarkan. Ya, ulangi pertanyaannya. Dikasih besar suaranya. Kan tempat pengenalan itu cukup terang. Jadi pertanyaan saya, mengapa kalian tidak menanam dengan cara media dijokorin saja? Nah, jadi pertanyaan yang bagus pertanyaannya tadi kalian kan menanam kacang hijau pada tempat yang terang ya, jadi seperti itu. Jadi pertanyaannya Ibu singkatkan, kenapa tidak menggunakan hidroponik sederhana saja? Kenapa harus pakai tanah? Gitu ya. Silakan kelompok 1 dijawab. Mengapa kami tidak menggunakan media hidroponik? Karena kita kan tinggal di kampung, sedangkan nutrisi tanah di kampung masih sangat subur, masih sangat banyak nutrisinya. Jadi ada kalanya lebih baik kita memakai tanah daripada media hidroponik. Karena jikalau kita menggunakan media hidroponik, kita akan membeli nutrisi lagi, dan itu akan mengeluarkan biaya. Itulah cara kami menghemat biaya. Iya, bagus sekali. Itu pemikiran yang luar biasa ya. Jadi pertanyaannya cukup bagus. Kenapa tidak menggunakan hidroponik sederhana saja? Jawabannya lebih bagus lagi. Kita kan tinggal di kampung, jadi nutrisi itu masih sangat melimpah pada tanah. Subur ya tanah kita di sini ya. Nah, jadi alangkah baiknya menggunakan saja tanah. Dibanding kalau hidroponik ini sebenarnya juga bagus ya. Hanya saja kendalanya kita harus memberi nutrisi lagi. Jadi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Hidayatullah. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin melakukan pengamatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Pengamatan kami ini dimulai pada tanggal 5 sampai 7 hari ke depan dan dikerjakan di sekolah. Baiklah, yang pertama judul percobaan, yaitu menanam di tempat yang sedikit cahaya. Masalahnya bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman yang sedikit cahaya. Hipotesis saya, tanaman yang tumbuh dengan kurangnya cahaya akan mempengaruhi proses pertumbuhan yang sedikit gagal. Tidak seperti tanaman yang sering terkena cahaya. Variabel bebas yaitu kacang hijau dan media tanah, sedangkan variabel terkait adalah interaksi cahaya. Lanjut, alat dan bahan. Di sini kami menggunakan 6 biji kacang hijau, 3 pot, 3 aqua gelas, tanah, dan air. Langkah kerjanya, yang pertama, susunlah 3 pot dan letakkan 2 biji kacang hijau yang telah direndam selama 5 menit pada plastik yang tersedia. Masukkan tanah di dalam pot yang telah disediakan. Masukkan pot ke dalam ruang yang sedikit cahaya. Lakukan pengamatan harian mengenai pertumbuhan biji setiap hari. Catat semua kejadian pertumbuhan biji di setiap tabel dan bijinya. Lanjut, format tabel. Di sini format tabel kita, format tabel kelompok saya seperti begini, bisa kalian lihat. Yang pertama ada nomor, kedua ada hari, yang ketiga ada tinggi kecambah, yang keempat ada jumlah daun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya, bagus sekali presentasinya. Jadi mereka tadi sudah mendesain. Kalau kelompok 2, tadi pakai berapa kacang? Tadi 3 ya? 3. Kelompok 2 dia lebih berani, dia pakai 2. Jadi habis 1 masih ada sekitar 1. Seperti itu ya? Oke, bagus sekali. Sekarang kelompoknya siapa yang bertanya dengan kelompok 2? Angkat tangan. Ya. Ya, oke. Bingung yang mana? Nah, ini saja yang tinggi tangannya. Oke, berikan aplaus kelompok 1. Akan bertanya, kelompok 2 disimak pertanyaan. Baik, silakan ditanya. Pertanyaan saya untuk kelompok 2 adalah, apakah Anda yakin menyimpan tanaman di dalam rumah akan mendapatkan sedikit cahaya apabila tidak terlalu gelap? Yang luar biasa, bagus. Ya, jadi pertanyaannya itu ulang kembali. Apakah kelompok 2 sudah yakin itu tempatnya disimpan di dalam ruangan? Apakah nanti tidak kegelapan gitu ya? Oke, silakan kelompok 2 untuk menjawab. Ya. Menurut saya, dalam menyimpan tanaman dalam rumah sudah cukup untuk mendapatkan cahaya, karena di dalam rumah terdapat jendela yang cukup untuk memberikan cahaya sedikit kepada tanaman. Berikan aplaus. Dari tadi jawaban dari kelompok 2 mereka sudah cukup yakin ya, karena ada jendela yang akan menghalang tidak terlalu gelap artinya dan tidak juga terlalu terang. Jadi bagus jawabannya ya. Oke, baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Saya rasa sudah bagus-bagus sekali. Sekarang kita lihat kelompok lain apakah ini yang lebih bagus dari kelompok 1 dan 2. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok terakhir yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Ramadhani. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan pertumbuhan dan perkecambahan pada tanaman kacang hijau. Jadi kami melakukan pengamatan selama 7 hari yang dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 12 Januari untuk mengamati tinggi batang dan jumlah daun.
Adapun tujuan dari praktikum yang kami lakukan ialah untuk mengetahui cara pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, judulnya ialah menanam tanaman di tempat yang gelap. Rumusan masalah, apakah tanaman yang ditanam pada tempat gelap dapat tumbuh dengan baik? Hipotesisnya, pertumbuhan tanaman di tempat yang gelap lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan di tempat terang. Variabel bebas, kacang hijau, variabel terikatnya yaitu intensitas cahaya. Berdasarkan tujuan tersebut, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ialah 5 biji kacang hijau, 3 aqua gelas, tanah, dan kotak kardus. Bagaimana langkah kerja dari praktikum yang akan dilaksanakan? Yang pertama, siapkan 3 tabung aqua gelas. Letakkan 5 biji kacang hijau di setiap aqua gelas. Lalu rendam semalaman. Lalu masukkan media tanah ke dalam aqua gelas. Kami menggunakan 3 gelas aqua yang diberikan label 1, 2, dan 3. Manfaat dari penggunaan label dari gelas aqua agar kami dapat membedakan gelas yang sedang kami amati. Yang kedua, masukkan ke dalam box. Yang ketiga, setiap harinya kami akan mengamati tinggi batang dan jumlah daun. Adapun format tabel data yang dihasilkan pada percobaan ini ialah Diperlihatkan ya dengan temannya. baiklah ini hasil format dari kelompok kami. Ya, apa semua isi formatnya dibaca. Yang pertama, hari pertama, hari ada tinggi batang, jumlah daun. Ya, seperti itu ya, bagus sekali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tidak salah yang terakhir tapi prosedur kerjanya bagus ya. Oke, sekarang untuk kelompok yang bertanya, siapa yang mau bertanya kepada kelompok 3? Kelompok 2 dulu. Kelompok berapa ya? Dari itu oke, kelompok 2 dulu. Ya, silakan. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Disimak pertanyaannya. Apakah tidak sebaiknya dicukupi lagi agar supaya hasilnya lebih maksimal? Ya, seperti itu ya. Bagus sekali. Berikan aplaus. Jadi bagus sekali. Pertanyaannya yang begitu mendetail ya. Jadi dia tanya, ini tadi dalam kamus ya. Apakah tidak harus ditutup lagi supaya lebih doang? Bagaimana? Kelompok 3. Nah, silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Menurut saya, kami rasa dengan cara kami menurutinya itu sudah sangat maksimal karena tidak ada sedikit pun cahaya yang menyerapnya. Iya, bagus berikan aplaus. Jadi kelompok 3 itu dia sudah sangat yakin bahwa dengan ditutup di dalam kardus itu akan sudah maksimal uapnya ya. Jadi sudah tidak ada celah lagi, begitu kelompok 3 ya. Ya, oke. Seperti itu ya. Ya. Jadi luar biasa ya, semuanya bagus sekali pada hari ini. Semuanya sudah membuat prosedur kerja yang bagus. Jadi Ibu hanya akan memberikan sedikit masukan kepada beberapa kelompok ya. Jadi hanya masukan ya, apakah diterima atau tidak silakan didiskusikan. Jadi untuk masukannya tadi ada beberapa kelompok yang merendam biji kacang hijaunya itu selama 5 menit. Seperti itu ya, ada ya kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, kelompok 2. Jadi masukan dari Ibu, kalau bisa diperbaiki kembali untuk prosedur kerjanya. Sebaiknya biji kacang hijau itu direndam semalaman. Ada yang tahu kenapa harus direndam semalaman? Supaya kenapa? Ya, coba. Kenapa dia harus direndam semalaman biji kacang hijau? Supaya kenapa? Baiklah, saya akan memberikan masukan kepada kelompok 2. Ada yang membantu Ibu, silakan. Kalau ada yang mengerti. Kalau bisa, menurut kami, biji kacang hijau itu harus direndam semalaman agar dapat tumbuh dengan cepat karena proses perendaman yang lama akan meningkatkan proses abibisi dalam kacang hijau. Bagus sekali. Jadi seperti itu tadi yang
berarti kita rendam semalaman saja ya. Kan tidak dijaga kalau direndam satu malam toh. Nah, direndam begitu saja. Kemudian Ibu ingatkan kembali, jadi tadi semuanya sudah melakukan perencanaan desain proyeknya. Jadi Ibu ingatkan kembali, Ibu harap semuanya itu dilakukan dengan penuh ketelitian, gitu ya. Jadi tadi rata-rata waktu yang kita gunakan untuk meneliti itu ada 7 hari ya. Ya, jadi setiap harinya silakan kalian amati bagaimana perkembangannya, apakah terjadi penambahan pada gigi kecabang atau apakah jangan-jangan nanti hari pertama sudah ada kelompok yang sudah ada daunnya. Nah, itu nanti dipertanyakan ya. Ya, jadi untuk minggu depan nanti kita akan lanjutkan materi kita ini, tetapi sudah dengan data yang terisi. Jadi format tabel tadi itu akan kalian isi dengan pengamatan selama 7 hari. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, ya ada baiknya Ibu mau minta siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan. Ya. Coba Ibu. Nah, Yang dapat disimpulkan pada pembelajaran. ya perkenalkan dulu siapa namanya. Ya. Dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Wafizal Azalia dari kelompok 3. Saya akan menyimpulkan yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa faktor eksternal sangat berpengaruh pada tumbuhan. Bagus sekali, berikan tepuknya. Jadi kesimpulannya luar biasa, bagus sekali ya. Jadi di anda kita dirincikan lagi dengan Wafik ya, bahwa memang faktor eksternal itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi sekarang silakan masing-masing kelompok menyetor KPD yang sudah dibuat. Silakan disetor KPD-nya. Ya. Ya, sekarang silakan dikembalikan lagi posisi bangkunya seperti semula. Ya. Oke, baik. Pada hari ini Ibu akan menentukan kelompok terbaik dari perencanaan model peperangan. Ya. Jadi kelompok terbaik pada hari ini diraih oleh kelompok 3. Berikan. Yang kelompok 3 tadi sudah bagus. Kelompok lain juga bagus, tapi kelompok 3 lebih bagus, gitu ya. Jadi tadi dari proses kerjanya, penentuan variabelnya, hipotesisnya, ya, pokoknya sudah bagus ya. Kelompok lain bagus juga, cuma ditingkatkan lagi seperti itu ya. Yang lain juga bagus ya. Jadi nanti lebih semangat lagi. Dan ingat ya, jangan lupa minggu depan kita akan presentasikan hasil pengamatannya. Ibu ingatkan kembali, jangan sampai lalai dalam melakukan pengamatan. Jadi pengamatan ini dilakukan di mana tadi? Ada yang melakukan di rumah? Ada, semuanya di sekolah, gitu ya? Oke, ya jadi nanti dilakukan di sekolah, sudah ada pembagian masing-masing kan? Nah, sudah dibagi, ada yang menyiram, ada yang menanam. Jadi jangan sampai lalai. Ketika kamu lalai, nanti datanya tidak akan maksimal nanti ya. Nah, jangan nanti di pot 1 yang hari ini 3 cm, besok jadi 2 cm. Nah, makanya harus teliti dalam melakukan pengamatan dan pengukurannya ya. Oke, jadi untuk hari ini sebelum kita kembali ke rumah, ya sekali lagi Ibu sampaikan kepada anak-anakku semua, bahwasanya dengan intinya Ibu sampaikan bahwa motivasi diri kita sendiri, ya, untuk tetap bersemangat dalam belajar, gitu ya. Kembali lagi, ketika kita punya cita-cita, bagaimana cara kita untuk menggapai cita-cita kita? Dengan belajar, ya.
ini? Dalam video Oh, berdua. Berdua kayak Oh, lu. tidak, dia bukan berdua. Dia sudah jadi kamar mandi ya, Pak. Ayo, silakan semua berdiri. Kita menyanyi. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk semua. Ya, saya. Baik, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas pimpin doa pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, amin. Jadi hari ini cukup sekian. Ibu Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini langsung pulang di rumah masing-masing. Jangan lagi ada yang singgah-singgah ya. Doakan semoga semuanya pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Oke, ya. Jadi saya kasih.